apotek sama mungkin istilahnya instalasi farmasi ya yang ada di rumah sakit. Meleleh gitu atau warnanya ada bintil-bintilnya gitu, yang biasanya mungkin warnanya awalnya merah atau coklat, itu ada bercak-bercak warna lain, itu biasanya. Ada juga sih yang tiba-tiba kayak datang ke kita terus minta untuk beli antibiotik kayak gitu. Tapi kita karena kita juga rumah sakit instalasi ya kan, yang bekerja yang ada di rumah sakit, jadi ya kita. Halo Merdos, kok diem aja? Ini gimana? Ini mana Mas Fendi? Iya, ini kok tahu-tahu langsung Mbak Seta ya di sini. Ketemu lagi sama saya. Ya, ketemu lagi sama saya. Suaranya keras dong ya. Oh, kurang keras ya? Kasih ada editingnya nanti. Oke. Udah tengkar aja nih langsung openingnya. Ada tamu. Oke, ya ada tamu nih. Tamu kita siapa? Siapa ya? Siapa Mas Angga sekarang tamunya? Ayo. Pasti penasaran. Penasaran. Kita langsung aja ya. Oke, ini dia Mbak Alivia Risma. Betul. S.Pharm Magister Farmasi. Maaf ya. Oke, ini apoteker kita nih di RSCA Kendang Sari Men. Gimana Mbak Alivia kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah diundang. Iya. Pada bisa lagi diundang. Yes. Oke. Berikutnya. Ya, Mbak Alivia. Oke. Mungkin gini, pertama pertanyaannya, apa bedanya apotek dengan farmasi yang ada di rumah sakit sih? Itu dulu sih mungkin ya. Oke, jadi apotek sama mungkin istilahnya instalasi farmasi ya yang ada di rumah sakit. Pertama pasti yang lokasinya beda. Kalau apotek biasanya kita tahu di lingkungan rumah kita pasti ada, kayak di perumahan, mungkin di jalan-jalan kalau kita lewat gitu pasti ketemu, itu apotek. Kalau instalasi farmasi rumah sakit pasti lokasinya dia ada di rumah sakit. Kalau untuk pekerjaannya sama aja semua, mulai dari pembelian obat, mulai dari penjualannya obat, mulai dari edukasi obatnya itu sama semua. Yang beda cuman ruang lingkupnya aja. Jadi kalau yang apotek itu biasanya melayani masyarakat umum, masyarakat luas secara bebas. Kalau instalasi farmasi di rumah sakit ya pasti khusus untuk melayani lingkup yang di rumah sakit aja, kayak resep dari dokter yang praktek di rumah sakit kayak gitu. Itu sih bedanya, cuma ruang lingkupnya aja. Tapi kalau letaknya dan lokasinya ya. Tapi memang nggak boleh ya, maksudnya nggak boleh pasien umum gitu, maksudnya dari luar terus mau ke kita beli obat gitu, nggak boleh ya? Biasanya kalau pasien luar yang mau beli obat ke kita biasanya memang sudah punya riwayat periksa di kita gitu, terus atau mungkin punya kayak kopi resep obat yang belum ditebus, itu bisa ditebus di kita, dilayani di kita. Jadi kita basicnya hanya melayani resep-resep dari dokter yang memang berpraktek di rumah sakit kayak gitu. Tapi pada intinya bisa. Kenapa? Untuk resep yang di luar gitu. Kalau resep yang biasanya dari dokter-dokter selain yang praktek di rumah sakit kita sih biasanya nggak kita layani sih. Kalau di instalasi rumah sakit, jadi biasanya ke apotek yang di luar. Terdekat lah ya, betul ya, apotek yang di sekitaran seperti itu. Oke. Ya, terus kalau kita bicara obat, sebenarnya penggunaan obat atau cara penyimpanannya itu seperti apa sih sebenarnya? Oke, kalau obat itu kita kenali dulu aja macam-macam obat. Obat itu ada yang bentuknya tablet, ada yang kapsul, terus ada juga yang kapsul lunak yang kayak kelihatan dalamnya gitu, kapsulnya bening kayak gitu. Terus ada yang bentuknya sirup sendiri juga, ada yang sirup yang bening gitu, ada yang sirup namanya suspensi, ada juga sirup yang kayak kental gitu namanya emulsi. Terus ada suppositoria yang digunakan masuk melalui tubuh. Nah, itu tuh kita harus kenali dulu macam-macamnya, karena kalau masing-masing jenis obat itu penyimpanannya juga masing berbeda, cara penggunaannya juga pasti beda kayak gitu. Gitu. Jadi bentar, tadi dikatakan ada bukan pilih kapsul tapi yang warnanya bening. Itu emang
bening itu Ya, kan karena apa? mungkin bahan kapsulnya ada kapsul namanya kapsul keras yang biasanya butek gitu. Yang berwarna-warna ya, itu. betul. Ada yang kapsul lunak kayak Lunak. gitu. Yang biasanya minyak ikan kalau tahu minyak ikan itu golongannya kapsul lunak kayak gitu. Kayak gitu. Kalau kayak seperti itu berarti masing-masing itu punya cara penyimpanan sendiri ya? Betul. Coba disebutin salah satu nih, misalnya nih, kalau misalnya yang tablet, puyer. Puyer, kalau puyer itu biasanya gabungan dari satu atau lebih dari macam obat gitu yang kita gerus jadi satu, terus kemudian kalau biasanya buat anak-anak nih biasanya untuk mempermudah anak-anak minum obat. Itu biasanya kalau sudah kita racik karena dia penggabungan dari macam-macam obat dan sudah kita kemas ulang. Jadi biasanya kita penyimpanannya biasanya kitaran 1 sampai 3 bulan maksimal penyimpanannya gitu. Setelah itu kita khawatirnya dia sudah menggumpal karena kan itu sudah penggabungan dari macam-macam obat lebih dari satu, terus kemudian kita pembungkusannya kan juga pakai kertas puyer biasa, nggak dari pabrikan yang bisa disil yang kayak di pabrik itu kan nggak bisa kayak gitu. Nah itu yang kita takutkan kalau sampai rumah nanti penyimpanannya terlalu lama dia sudah nggak efektif, sudah menggumpal karena kan kadang ada kecampuran glukosa atau gula untuk pemanis puyernya juga. Itu yang bisa gampang menggumpal kayak gitu dan obatnya nanti bisa jadi tidak efektif. Gitu. Nggak efektifnya gimana maksudnya Mbak? Ya biasanya kalau misalnya obat demam sekali minum atau 2-3 kali minum dia sembuh mungkin bisa lama, terus obatnya bisa rusak juga kayak gitu. Salah satu ciri obat rusak itu berarti menggumpal. Ya, kalau racikan menggumpal. Selain itu? Kalau misalnya tablet dia bisa meleleh gitu atau warnanya ada bintil-bintilnya gitu. Yang biasanya mungkin warnanya awalnya merah atau coklat itu ada bercak-bercak warna lain. Itu biasanya yang tanda-tanda obatnya rusak. Atau kalau tablet biasanya kan kalau bulat ya bulat gitu, itu mungkin sudah ada kayak rusak gitu, nggak bulat sempurna, terus banyak kalau harusnya kan dia kayak padat gitu kan, nah itu tuh sudah mulai banyak serpian-serpian yang lepas kayak gitu, itu biasanya tanda-tanda obatnya sudah rusak. Tanda-tanda obatnya sudah rusak ya, gitu Mbak Seta. Ya. Penyimpanannya gimana Mbak Alivia kalau untuk suhu ruangannya gitu? Kalau puyer nih, puyer sih banyak kan rumah sakit biasanya gitu. Di suhu ruang biasa aja, pokoknya jangan ruangan yang lembab atau langsung terkena sinar matahari langsung kayak gitu. Berarti nggak bisa masuk kulkas gitu ya? Saran saya jangan sih masuk kulkas, nanti takutnya malah dia terjadi penggumpalan, lebih cepat terjadi penggumpalan gitu sih. Oh itu untuk puyer. Tapi kalau ada obat yang kemasan gitu kan ada tuh kalau nggak salah ya, ada yang bisa dimasukin kulkas gitu ya. Memang ada kayak obat-obatan khusus yang memang harus masuk kulkas malah. Biasanya dari pabrikannya ada tulisannya memang harus simpen di suhu berapa gitu, memang ada. Atau yang antibiotik nih biasanya kalau misalnya di sini adik-adik itu kan kasih antibiotiknya sirup. Nah biasanya antibiotik jenis sirup itu bentuknya namanya serbuk kering, jadi dia masih bentuknya serbuk di dalam botol gitu, harus kita tambah air untuk biar jadi sirup gitu. Nah itu harus penyimpanannya harus di kulkas kayak gitu, memang harus di kulkas gitu. Ada yang memang kalau suhu ruang biasa ya di suhu ruang biasa aja, nggak usah harus di kulkas gitu. Oke, kita bicara antibiotik sudah bicara antibiotik ya. Antibiotik ini biasanya nih karena orang-orang itu image-nya ya dikit-dikit misalnya kena radang itu nggak perlu antibiotik misalnya gitu minta ke dokter. Sebenarnya antibiotik itu obat untuk apa sih? Antibiotik itu obat yang untuk digunakan kalau kita kena infeksi bakteri. Gitu. Infeksi bakteri. Gitu. Jadi harus digarisbawahi infeksi bakteri. Kecuali infeksi bakteri, jangan minum antibiotik kayak gitu. Kenapa? Karena takutnya nanti bakterinya jadi resisten. Kalau kita dikit-dikit minum antibiotik, padahal tubuh kita sebenarnya nggak butuh nih antibiotik gitu. Jadi bakteri dalam tubuh kita bisa jadi resisten dan itu bahaya banget gitu. Itu biasanya apa nih bahayanya seperti apa sih? Nanti kalau misalnya sudah resisten,
misalnya kita sakit, terus bakterinya sudah resisten sama antibiotik yang biasanya digunakan untuk infeksi tersebut, ya berarti kita harus cari opsi lain untuk mengobati infeksi itu. Jadi bisa jadi antibiotiknya juga harus cari yang lebih tinggi kualitasnya, atau harusnya cuma minum satu macam obat harus jadi 2-3 macam obat kayak gitu. Dan nanti pengobatannya jadi lebih lama dan lebih sulit gitu. Resisten ini maksudnya kebal ya, jadi kebal gitu ya, kebal, seperti itu ya. Ya. Pengobatannya kan bisa jadi lama. Oke, terkadang kan ada nih masyarakat ya, atau ya orang umum di luar sana kadang merasanya itu kalau saya nggak minum antibiotik, walaupun hanya mungkin 1 kali atau 2 kali atau dalam 1 hari saya harus minum antibiotik, itu nggak selesai nih penyakit saya gitu. Sebenarnya cara pengobatan atau minum antibiotik itu seperti apa sih Mbak Livia? Ya, kalau dokter kan biasanya gini, kalau dia datang ke dokter, ini harus dihabiskan ya karena antibiotik lah. Terkadang kan, wah aku udah sembuh kok, aku 3 kali minum, 3 hari minum atau 4 hari minum, udah sembuh nih gitu. Padahal masih ada nih sisa sekitar 7 hari nih misalnya gitu. Jadi masih ada sisa 3 hari, udah sembuh kok, udah enakan. Nggak perlu ngapain minum obat gitu. Kalau memang diresepkannya untuk 3 hari atau 5 hari atau 7 hari gitu, ya harus dihabiskan sampai kayak gitu, sampai masa minum obatnya. Karena kalau misalnya nggak dihabiskan, bakteri yang di dalam tubuh kita belum benar-benar mati atau dibunuh sama antibiotiknya, nah ini yang bisa bahaya resisten. Itu salah satu faktor resiko kok bisa orang bisa resisten, karena salah satunya nggak minum antibiotik khususnya ya sampai habis gitu. Tapi dan ingat, antibiotik itu baru bisa keluar kalau dari resep dokter kan? Yes, betul. Jadi kalau antibiotik harus dikonsumsi kalau memang dapat resep dari dokter aja gitu. Kalau memang dokternya nggak ngeresepin antibiotik, ya mungkin dari dokter waktu periksa memang nggak ada infeksi bakteri, dan kita nggak perlu minum antibiotik juga gitu. Oke. Tadi kalau misalnya virus, kalau yang ini antivirus, itu kan ada tuh, ini obat kayak antivirus ya gitu kan biasanya tuh. Itu sebenarnya apa sih? Ya itu memang untuk kalau kita infeksi kayak virus kayak gitu. Jadi antibiotik ada sendiri untuk infeksi bakteri, antivirus ada sendiri untuk infeksi virus. Jadi nggak boleh disama-samakan ini gitu. Dan cara meminumnya beda atau sama? Sama sih, hampir mirip, harus habis juga kalau untuk antivirus gitu. Dihabiskan juga ya. Karena akan menjadi kebal juga. Bisa jadi gitu. Bisa jadi. Tapi nggak ekstrim sama dari bakteri resistensi bakteri sih gitu. Iya. Ya memang kadang kan ada seperti tadi sih, ada masyarakat yang ngerasa itu dia kalau nggak minum antibiotik sesaat dia lagi sakit itu nggak marem lah istilahnya kayak gitu. Kurang mempan ini sakit obatnya gitu. Ya biasanya. Kalau dari Mbak Livia sendiri biasanya nih saat bekerja nih ada nih kira-kira cerita-cerita tentang ya masyarakat saat mereka mau beli obat, terus mereka entah itu memaksa kayak tadi itu harus antibiotik apa segala macam, nggak ada gitu. Ada nggak sih sebenarnya kayak gitu? Ada juga sih yang tiba-tiba kayak datang ke kita terus minta untuk beli antibiotik kayak gitu. Tapi kita karena kita juga rumah sakit instalasi ya kan, yang bekerja yang ada di rumah sakit, jadi ya kita hanya melayani yang sudah diresepkan aja, pasti kita tolak. Tapi selain itu kita juga edukasi, kita tanya emang sakitnya apa sih sebenarnya, keluhannya gimana, sudah berapa lama kayak gitu. Misalnya baru 1 hari misalnya ngerasa demam atau badannya linu-linu atau pegel-pegel gitu, mungkin kan bisa jadi kayak flu biasa, atau mau gejala mau batuk kayak gitu, mungkin kita sarankan mungkin bisa minum kayak obat anti nyeri untuk pusingnya, untuk demamnya, atau untuk obat penurun panas kayak gitu dulu, sampai mungkin karena kan bisa jadi itu kayak cuman ngerasa nggak enak badan aja, bukan sebenarnya bukan ada infeksi atau apa di tubuh kayak gitu sih. Iya. Oke. Ya. Mau tanya nih Mbak Livia. Ya, boleh. Kalau untuk anak-anak nih, iya pasti tanya. Kalau untuk anak-anak nih yang dikasih sirup puyer ya antibiotik itu, ada jeda nggak? Maksudnya ada waktunya nggak sih Mbak Livia? Misalnya nih 1 hari itu minum 3 kali, kemudian waktunya ini mundur
minumnya. Itu ada efek sampingnya nggak? Kalaupun mundur, batasnya juga kira-kira berapa lama? Oke, jadi kalau anak-anak kadang agak tricky yang waktu minum di malam hari ya. Harus bangunin kayaknya, nanti rewel malah nangis gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya antibiotik tuh bisa diminum kayak tiap 8 jam nih misalnya, diusahakan memang tiap 8 jam, tapi paling enggak jeda beda 1 sampai 2 jam masih nggak apa-apa lah, masih oke lah, nggak masalah gitu. Jadi misalnya harus minumnya dihitungannya sampainya jam 11 malam nih. Kalau diminumin maju jadi jam 9 gitu kan, jam 9 masih biasanya anak-anak masih mau proses mau tidur gitu. Jadi minumin dulu itu masih nggak apa-apa sih gitu. Tapi ada kan saat minum obat itu memang jamnya harus sama. Sebenarnya kenapa sih itu? Itu untuk memastikan dosis di tubuh itu sesuai yang diharapkan terus kayak gitu. Jadi maintenance dosis di tubuh. Kenapa kok dia minumnya memang harus di jam yang sama terus atau rutin tiap 8 jam, tiap 12 jam kayak gitu. Itu sih tujuannya. Tujuannya kenapa kok minumnya kita biasanya kalau kayak hormon gitu. Misalnya untuk ibu-ibu nih minum hormon. Untuk terapi hormonnya biasanya kita sarankan di jam yang sama setiap hari, yaitu atau obat anti diabetes biasanya di jam yang sama setiap hari, itu biasanya untuk memastikan dosisnya itu sesuai yang diharapkan terus kayak gitu. Agar tidak ini takutnya nanti akan semakin menumpuk atau semakin panjang pengobatannya begitu. Biar nggak dosisnya nggak sampai turun gitu ya. baru kita minum obat lagi, jadi biar dosisnya selalu maksimal terus di dalam tubuh gitu. Kalau lupa gimana Mbak Alivia? Apa dulu yang lupa ini obatnya? Antibiotik. Lupa, jadi diminum sehari 2 kali, yang awalnya 3 kali gitu gimana? Kalau misalnya lupanya masih tadi 1 sampai 2 jam langsung diminum saat ingat. Tapi kalau sudah 4 jam, 5 jam ya sudah mengikuti langsung next ke dosis selanjutnya aja kayak gitu. Kembali lagi ke 1 hari 3 kali gitu ya. Betul. Yang penting itu tadi ya dihabiskan ya. Jangan sampai tidak dihabiskan. Oke. Kalau kita bicara pengobatan, kalau tadi kan obat-obatan itu kan ada yang medis dan herbal kalau nggak salah ya. Nah, herbal sendiri itu seperti apa sih Mbak Livia? Herbal, maksudnya seperti apanya tuh? Bedanya dengan yang obat-obatan yang biasanya contoh lah, anggaplah paracetamol gitu ya. Kalau herbal biasanya memang dia ekstrak dari tanaman gitu. Kalau jadi dia memang dari tanaman kita ambil ekstrak yang diinginkan, yang punya khasiat tertentu, yang kemudian dijadikan bentuk misalnya kapsul kah atau tablet kah yang untuk kita konsumsi, atau mungkin bisa sirup kayak gitu. Itu sih bedanya ya, memang source awalnya. Jadi dia yang kayak paracetamol itu pasti dari kimia, kalau yang herbal pasti dari ekstrak tanaman kayak gitu. Tapi sebenarnya khasiatnya sama ya? Sama aja kan, kalau misalnya sudah dari pabrikan obat, maksudnya mereka udah ada penelitian ya kan. Jadi misalnya ekstrak ini bagusnya untuk apa-apa kayak gitu. Biasanya contohnya kayak itu sih, kayak orang obat diare itu kan ada tuh kan obat diare yang yang ekstrak herbal gitu. Herbal kayak gitu ya. Oke. Ya. Saya agak melenceng sedikit. Nah, Mbak Livia kan seorang apoteker ya gitu. Apoteker lah. Di apoteker itu apakah memang diajarkan untuk dari sisi medis, maksudnya yang kimia ya aja, atau juga ada herbalnya juga belajar? Belajar dua-duanya. Oh gitu. Belajar ya? dua-duanya. Oke. Yang lebih sulit mana nih kira-kira? Mau sekolah lagi nih kayaknya Mas Aga. Kebetulan yang dipilih klinis ya. Jadi emang ada berapa sih? Boleh tahu? Banyak kan, kalau ada kalau farmasi itu kan ada klinis, ada industri. Kalau kita kan kalau klinis kan lebih ke obat ini digunakan untuk sakit ini kayak gitu kan, lebih untuk pengobatan pasien kayak gitu. Kalau di industri ya mulai dari dia meneliti ini bahan, misalnya kayak tadi herbalnya ini punya kandungan apa, nanti bisa dikonsumsikah ke manusia kayak gitu. Terus habis itu pengolahannya dia bisa jadi akhirnya bentuk yang yang farmasi yang di klinis untuk kita edukasikan ke pasien kayak gitu.
berarti lebih ke kayak penelitian gitu ya? Iya betul, kayak ya pembuatan obatnya ya sih, kayak quality insurance-nya obat ini aman dipakai, sudah sesuai dosisnya kayak gitu. Oke. Oke, kita kembali lagi. Tentang obat Udah ya. nih belajar. Udah belajarnya. Pemilihan obat sebenarnya yang tepat itu seperti apa? Maksudnya kan kalau nggak salah di dalam obat itu kan ada kayak tanda-tanda itu ya. Ini mungkin biasanya. yang harus masyarakat harus tahu juga ini dulu. Biasanya ada Sampai dos harus tahu lingkaran-lingkaran juga tuh ya nih. Nah, kan. iya. Lingkaran. Itu membedanya sih ada yang obat itu bisa bebas, obat bebas terbatas, ada obat keras, ada obat narko juga. Biasanya yang memang hanya khusus untuk lingkup rumah sakit aja biasanya kayak gitu, atau ada apa namanya, kalau obat narko tuh biasanya ada screening lebih ketimbang Lebih ketat lah lebih ya, ketat. maksudnya ya. Pelaporannya juga lebih ketat dibandingkan obat-obat yang lain gitu. Kalau obat bebas biasanya, kalau nggak salah ya ini lingkarannya warna Bener dong, hijau. Mbak. Lingkarannya warna hijau. Lingkarannya warna hijau itu bisa dibeli bebas tanpa resep dokter kayak gitu. Terus kalau obat yang K yang ada tanda huruf K dan warna merah itu biasanya memang harus dibeli dengan resep dokter kayak gitu. Itu sih bedanya. Tapi bener masyarakat nggak usah bingung juga sih kan, tanya aja ke petugas atau apoteker yang jaga di apotek ini boleh dibeli atau enggak gitu. Jadi nggak perlu dihafalkan, terlalu banyak nanti kalau dihafalkan. Edukasi lah paling nggak ya, tahu lah. Oh yang hijau apa sih ini mungkin gitu ya. Kok ada tanda hijau, ada tanda K, merah gitu. Ada daun-daun gitu. Ya kalau daun-daun itu biasanya herbal, gitu. Berarti obat yang dibeli obat herbal. Itu herbal. Oke. Apalagi Mbak Seta? Mau tanya ya Mbak Liv ya, terkait kapsul. Apalagi saya ini kan susah banget minum obat ya. Oke. Waduh. Yang gede-gede gitu saya nggak bisa nelen mas. Terus terang ini. Nah Sulit. kayak kapsul yang bening-bening gitu. Boleh nggak sih kalau dibuka kapsulnya kita minum yang dalamnya aja? Iya betul itu. Gimana itu? Ada pengaruh nggak sih? Sebenarnya kapsul itu dibuat sama pabrikan untuk menutupi rasa atau bau yang nggak enak biasanya tapi dia nggak bisa dibentuk tablet ataupun ya biasanya dibentuk tablet sih ataupun dibentuk sirup. Mungkin kalau sirup biayanya terlalu banyak atau aku nggak tahu ya. Jadi untuk menutupi itu akhirnya dibuatlah si kapsul lunak itu tadi. Nah, kayak misalnya minyak ikan kan banyak orang nggak suka baunya. Nah, itu ditutupi dengan kapsul itu. Jadi biar kita nelen langsung gampang gitu, nggak ada masalah. Nah, tapi kalau memang mau ya nggak apa-apa aja juga sih, karena dia didesain seperti itu untuk menutupi rasa ataupun bau yang kurang nyaman gitu. Jadi nggak masalah ya. Berarti nggak masalah ya, bisa dibuka gitu ya. Kecuali memang ini tadi kapsul yang bening loh ya. Ada juga kapsul yang memang dibuat obat itu dibuat bentuk kapsul untuk difungsikan biar dia saat cerna di dalam tubuh itu dia terserapnya lebih lama. Itu memang nggak boleh dibuka atau nggak boleh dihancurkan. Gitu. Jadi kapsul kalau saat nanti diserap di dalam tubuh itu nggak langsung bisa terurai kayak gitu di dalam tubuh. Jadi dia dipertahankan di dalam kapsul. Jadi kapsulnya dulu nih yang biar hancur, nanti baru obatnya hancur. Biasanya sih diharapkannya hancur di usus bukan di lambung kayak gitu. Dalam waktu tertentu. Jadi gitu biar ya. dia nggak rusak oleh zat asamnya di lambung gitu. Itu nggak boleh dibuka. Tapi ada beberapa yang kayak tadi saya sebutlah minyak ikan itu ya nggak apa-apa aja sih. Kalau mau dibuka, kadang kan baunya nggak enak ya kalau minyak ikan itu. Kalau Mbak Seta bisa pakai pisang ya. Iya betul. Gitu ya. Pakai pisang sih karena nggak bisa nelen. Ada Mas Fendi, dari mana aja dia ya. Iya. Emang kalau gitu nggak apa-apa? Maksudnya minum obat kayak tadi dengan pisang, dengan Ada pengaruhnya apel nggak kayak sih? gitu. Kalau memang obatnya nggak ada pengaruhnya sama makanan sih nggak masalah aja diminum pakai Gitu ya, dengan media apapun. ya untuk Media mempermudah. apapun. Tapi memang kalau obatnya harus diminum sebelum makan saat perut kosong, ya berarti
jangan gitu. Kan obat macam-macam nih jenisnya. Jangan kosong. Iya. Harus makan dulu nggak sih Mbak Livia kok minum obat? Nah, nggak harus sih. Ada yang dia memang sebelum makan gitu, atau memang dia ada obat yang kayak obat anti diabetes itu saat suapan pertama itu minumnya ada kayak gitu. Jadi macam-macam. Jadi nggak harus selalu makan dulu atau nggak harus selalu saat perut kosong gitu. Jadi ada cara macam-macam minum obat tergantung jenis yang kita konsumsi gitu. Oke. Mitos fakta. Nah, apa coba dia datang mitos fakta? Apa? Nyuruh-nyuruh Mitos tanya. fakta apa? Oke. Kalau habis minum obat tidak boleh minum jamu. Aku nggak pernah denger sih itu mitos ini. berarti. Iya mungkin ya. Kan Iya. tengkar akhirnya tengkar berdua. Aduh. Kalau minum susu, Minum susu itu tergantung obatnya apa. Biasanya Oke. ada jenis antibiotik itu yang dia memang bereaksi sama kalsium sebenarnya, yang bereaksi sama kalsium. Makan susu itu kan mengandung kalsium. Itu yang nggak boleh. Tapi nggak semua obat ada reaksinya sama minum susu. namun Biasanya sih jaga-jaga. kita sarankan, biasanya kalau kita di sini kan pasiennya kebanyakan anak-anak ya Iya. yang minum obat. Itu biasanya kita sarankan memang dikasih jeda karena takutnya saat minum obat itu kan adiknya sudah rewel sekali kan. Udah cranky. Itu ibunya juga sudah stres gitu kan. Terus langsung diminumin susu takutnya terlalu enek atau apa, nanti malah obatnya keluar harus ngulangi minum lagi, nanti tambah ibunya tambah stres lagi. Itu biasanya kita minta kasih jeda biar adiknya tenang dulu baru diminumin susu atau minumin ASI gitu. Oke, Mbak Livia, tadi udah mitos fakta. Sekarang pertanyaannya, ya biasa yang dilakukan oleh masyarakat itu kan orang di luar sana ya, misalnya ya, tanya nih, bawa resep, terus saya bisa minta kopi resepnya. Nah, itu emang diperbolehkan. Terus kalau udah minta kopi resep, dia minta lagi, besok udah hilang nih kopi resepnya, gitu. Bisa nggak ya, gitu? Kalau kopi resep itu sebenarnya hak pasien ya. Kadang kan kalau bisa juga untuk reimburse asuransi, dia butuh itu atau untuk data pasien sendiri. Tapi tetap biasanya kita kasih aja sih, nggak masalah. Cuman yang nggak boleh adalah kalau misalnya obat yang sudah dibeli di kopi resep, kita kopi resepkan tapi sudah diambil semua nih sebenarnya obat itu. Jadi gitu. itu nggak bisa diulang, yang nggak bisa kita buatkan lagi. Kecuali memang kopi resepnya itu masih ada sisa atau memang dari dokternya ada tanda untuk bisa diulang kembali gitu. Kenapa kok nggak boleh Mbak Livia? Dari segi medisnya takutnya sudah ada perbaikan atau apa kayak gitu Ya ya. kadang dosisnya yang Dosisnya sudah berbeda. berbeda, apalagi kalau anak-anak kan berat badannya cepet berubahnya kan gitu. Takutnya yang dosis yang sebelumnya ini kan kalau anak-anak itu dosisnya berdasarkan berat badan. Kalau dewasa ini kan berdasarkan berat badan dewasa secara umum nih. Kalau anak-anak tuh kan per Ya, masing-masing anak beda berkembang, pasti nih betul. dosisnya tergantung berat anak masing-masing. Jadi kalau misalnya yang dulunya mungkin lah anggaplah 8 kilo terus habis gitu 2 bulan lagi jadi 10 kilo, pasti kan butuh dosisnya lebih tinggi kayak gitu. Itu sih. Sama memang ada obat yang harus, kan tadi yang obat yang hurufnya K, tadi kita balik lagi yang hurufnya K itu kan harus dengan resep dokter. Kalau sudah diambil semua meskipun dia menyerahkan kopi resep ya itu kita anggap tidak bisa sah, diambil. gitu. Jadi harus pakai resep yang baru gitu. Oke, kopi resep itu berarti adalah menjadi hak pasien sebenarnya. Namun perlu diketahui kalau kopi resep itu sebetulnya tidak boleh sembarangan. Maksudnya pengen ditebus lagi nih gitu loh. Seperti itu gitu kan. Takutnya dosisnya yang diberikan sebelum dan sesudahnya itu bisa berbeda kan begitu kan ya. Oke. Lagi Mbak Seta, apalagi obat? Kalau tadi kan kapsul, kalau yang pil digerus gitu nggak apa-apa minumnya ya. Kan takut nih biasanya ya, takut digerus. Telan juga digerus. Iya digerus gitu. Balik lagi, tadi ada macam-macam tablet juga yang ada di pasaran. Ada memang tablet yang tidak boleh digerus. Nah. Ada tablet yang Itu. memang dia didesain misalnya ditaruh di air aja biar bisa larut sendiri nanti tinggal diminum. Itu ada juga yang model gitu dan itu kadang nggak boleh dihancurkan kayak gitu. Oke. Tadi
balik lagi obat apa yang diminum. Jadi nggak semuanya obat boleh digerus dan nggak semuanya obat juga nggak boleh digerus gitu. Dulu waktu kecil sempat ini digerus, nggak bisa gerus dulu ya kan? Biar bisa Biar diminum. mudah ya, kasih air. Dilihat dulu ya jenis obatnya seperti apa ya, tapi lebih baik tanyakan Ya, saja betul, tanyakan ke dulu. apotek atau ke kalau memang petugas. dari awal memang sudah nggak bisa minum obat tablet nih, misalnya bisa minta tolong untuk digeruskan, bisa atau enggak. Nanti kan kita lihat juga ini dapat obatnya apa, ini memang tabletnya bisa digerus atau enggak, kayak gitu. Oke. Terus tanya dulu, makanya nggak boleh malu bertanya ya. Satu lagi nih, Oke. kenapa sih kok lama Apanya ini? kalau Pelayanannya. pembuatan, ya, kalau obat yang Puyer ya maksudnya. puyer betul. Kenapa sih lama, Pak? Mbak Livia? Kok lama? Pertama kita saat dapat resep itu kita nggak langsung serta-merta langsung dibuatkan gitu aja nggak. Oke. Kita screening dulu. Ini buat anak siapa atau buat nyonya siapa atau tuan siapa, umurnya berapa, berat badannya berapa. Dari situ kita lihat lagi obatnya yang didapat pasien tuh apa, dosisnya sudah sesuai atau enggak. Terus misalnya aturan minumnya ini tepat atau enggak, kayak gitu. Jadi itu kita screening dulu. Sesudah itu, setelah kita semua itu sudah benar semua, nanti saat kita mau siapkan obatnya, kita cek lagi satu-satu, kita ambilkan satu-satu obatnya. Setelah itu kan kita harus, misalnya kalau racikan kan otomatis satu racikan itu anggaplah 3 macam obat lah gitu. Itu kan kita harus lihat satu-satu lagi, kita cek ulang ini perhitungan kita sesuai atau enggak, baru kita ambilin, nanti baru kita racikan, kita bagi kayak gitu. Apalagi kalau kapsul harus kita masukkan masing-masing ke dalam kapsul, itu butuh proses lagi lama. Setelah itu baru kita kasih etiket, dan etiket juga kita harus cek lagi ini etiketnya sudah sesuai belum sama yang di resepnya tadi, kayak gitu sih. Itu yang bikin lama. Jadi nggak langsung kita ambil di rak gitu terus langsung kasih pasien gitu kan ya. Beda ya maksudnya ya, itu dia. Jadi prosesnya itu panjang. Iya, jangan buru-buru. Kenapa Mas? Oke, menjadi kode karena iya. Sudah selesai. Mbak Livia harus balik lagi gitu. Bikin puyer ya. Iya, bikin puyer. puyer nih. Iya. Nanti semakin ngantri nanti Iya, takutnya gitu. betul. Oke, Mbak Livia terima kasih ini atas kehadirannya. sama-sama. Kita minta Closing statement. closing atau sarannya lah nih bagi medsos yang sedang menonton kita di podcast ini. Oke, jadi untuk mungkin masyarakat atau pasien-pasien yang misalnya sakit dapat obat, pastikan dulu obat yang kita dapat itu apa. Kalau misalnya belum paham, bisa ditanyakan ke petugas yang jaga atau petugas yang melayani. Ini cara penyimpanannya gimana, harus dipastikan lagi penyimpanan seperti apa, harus tepat. Terus kadaluarsanya obat juga saat nanti disimpan di rumah harus diperhatikan, karena nggak semua obat setelah dibuka di kemasannya itu expirednya atau masa kadaluarsanya sesuai sama yang ada di kemasan. Bisa jadi dia kayak sirup, dia harus disimpan maksimal 7 hari atau apa, itu harus dipastikan lagi saat di rumah atau ditanyakan ulang saat menerima obat. Terus kemudian kalau misalnya obat itu konsumsi sesuai dengan yang diresepkan dokter gitu. Kalau misalnya kayak tadi kita bahas antibiotik, misalnya memang nggak diresepkan dokter, ya jangan beli antibiotik untuk dikonsumsi secara pribadi, secara sendiri tanpa ada konsultasi terlebih dahulu dari dokter. Kemudian pastikan lagi sih kalau misalnya obat yang kita minum sudah sesuai sama yang ada di etiketnya, kayak gitu. Kalau misalnya balik lagi, kalau misalnya belum paham gimana cara minumnya, bisa ditanyakan ulang lagi ke kami yang saat melakukan konsultasi waktu penyerahan obat, kayak gitu. Oke, panjang kan? Ya, ingat jangan beli antibiotik sembarangan. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Livia atas kedatangannya di Sama-sama. Mer Space podcastnya RSIA Mer itu. Oke, Sudah cukup? selesai Mbak Ya. Seta, ada lagi?
Sampun. Sampun? Nggih. Mau kemana ya? Oke, baik Merdos. Olahraga. Mau olahraga. Ya. Oke Merdos, itulah tadi pembicaraan kita dengan Mbak Olivia. Kalau begitu kita langsung aja closing. Saya Angga. Seta. Oke, sampai jumpa di Bearspace berikutnya.